Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dipakai koyo, jawab salamnya loyo. Buah semangka, buah kedongdong, cakep gitu dong. Pelit bener dah. Buah semangka, buah kedongdong, semangat dong. Saya ulangi ya, yang jawab salam saya, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang jawab salam saya doakan semoga Allah membimbing dan memberi kebahagiaan rizki halal thayyib, mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang enggak jawab salam saya doain supaya menjawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan kalau didoain mah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga pagi ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat, diberkahi dan di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehat ya Pak Bu? Insyaallah sehat terus, jauh dari penyakit. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kebetulan tema ini dulu waktu saya masih aktif di lembaga pelatihan dan penelitian dan pelatihan optimalisasi kinerja otak, Brain Booster Manajemen Indonesia, ini menjadi salah satu kajian yang serius nih, hubungannya dengan Al-Quran. Nah, hari ini saya mau berbagi. Bismillah, mudah-mudahan kita bisa persingkat. Namun sebelum saya menyampaikan tentang bagaimana caranya dalam kajian neuroscience yang sebenarnya itu sudah dikaji di dalam Al-Quran, kita dalam menghafal itu relatif cepat, walaupun usia kita sudah kepala 4, kepala 5, sampai sekarang saya masih ngapal terus hadis-hadis. Bagaimana caranya itu bisa cepat? Nah, ini ada beberapa kajian tentang bagaimana para ulama terdahulu mereka menghafal, dan kemudian ternyata apa yang dilakukan oleh para ulama itu, walaupun zaman dulu di zaman tabi'in itu belum ada teknologi, belum ada pengetahuan penelitian tentang neuroscience, tetapi mereka sudah mempraktekkan. Cuma kemudian mereka belum menamakan itu sebagai kajian neuroscience, dan baru belakangan lah umat manusia menyebutnya sebagai kajian neuroscience. Neuroscience ini hubungannya dengan brain science, ilmu otak juga. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, sebelum itu saya ingin sampaikan begini. Saya mendapatkan banyak pertanyaan. Pertama misalnya begini. Banyak orang penghafal Quran hari ini, maaf Pak ya, Bu, terlibat LGBT, penghafal Quran. Nggak tanggung-tanggung pengajar penghafal Quran. Satu. Yang kedua, saya juga dapat pertanyaan,
mengapa banyak muslimat lulusan pesantren pakaiannya ketat gitu ya. Bukankah salah satu kajian Al-Quran adalah melonggarkan pakaian? Ini sama saja dengan pertanyaan, mengapa banyak orang sholat tapi korupsi, banyak orang hafal Quran tapi suap. Seperti kemarin pas pilkada, bahkan orang yang mengerti, yang suka mengajarkan Al-Quran di berbagai macam masjid, itu seolah membolehkan suap. Padahal hadisnya jelas tuh. Riwayat Muslim salah satunya, laknatullah ala rasi wal murtasi, laknat Allah itu atas orang yang menyuap dan menerima suap. Sama. Nah sekarang, kemarin itu ada ungkapan, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Wah ini bahaya nih. Ambil uangnya artinya termasuk penerima suap. Dan bahkan perantara suap sama nilainya. Sama. Tetapi sebahagian ulama menyebut suap ini nggak ada dosanya, Pak. Suap tidak berdosa, tidak ada dosanya. Nggak ada satu hadis pun yang menyebut katanya suap itu berdosa. Yang ada hadisnya suap itu finnar, suap langsung masuk neraka gitu, nggak dosa katanya, cuman masuk neraka. Kenapa ada ini memang bercandaan, tetapi ada nilai seriusnya, Pak. Kenapa? Suap itu termasuk zolim kategorinya. Zolim itu perbuatan yang boleh jadi orang yang dizolimi nggak tahu bahwa dia sedang dizolimi. Artinya orang yang menzolimi sedikit kemungkinan, hampir mustahil bisa minta maaf kepada orang yang dizolimi. Suap misalnya, saya ngasih ke bapak, misalnya saya pengen jadi wali kota, saya kasih suap bapak. Berapa banyak orang yang dirugikan karena suap saya? Banyak. Dan saya nggak mungkin bisa minta maaf. Kenapa saya membahas minta maaf? Di dalam kasus zolim, selama orang yang dizolimi itu belum ikhlas memaafkan, maka selama itu pula Allah tidak mengampuni dosa. Jadi orang zolim itu masalahnya akan dibawa ke akhirat. Maka dipakailah, kita pernah membaca insya Allah hukum hadis tentang al-muflis, hadis bangkrut. Orang yang matinya dalam keadaan sholatnya bagus, hajinya bagus, baca Quran bagus, zakat bagus, sampai di sana dia ketemu orang-orang yang dizolimi. Dulu nggak tahu di dunia siapa yang menzolimi saya, siapa yang saya zolimi, nggak tahu. Tetapi di akhirat itu kasyaf, semuanya terungkap. Maka orang-orang yang pernah kita zolimi akan datang kepada Allah minta keadilan. Ya Allah, saya pernah dizolimi orang ini karena ini. Maka pahala kita dipindahkan kepada orang yang dizolimi. Kalau ada 100 orang, 1000 orang, 1.000.000 orang, wah semakin tinggi jabatannya, maka semakin banyak kemungkinan menzolimi orang. 100.000 yang diambil oleh seorang wali kota bisa jadi menzolimi 1.000.000 orang. Hanya 100.000, tetapi boleh jadi yang dizolimi 1.000.000 orang. Bagaimana kalau amalnya ternyata sudah habis karena dikasih ke orang yang dizolimi? Maka begitu datang lagi orang mengadu pada Allah, ya Allah saya dizolimi orang ini, maka dosa orang yang dizolimi itu pindah kepada kita yang menzolimi. Maka dialah yang disebut sebagai manusia bangkrut. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, mengapa bisa begitu? Nah, ini menjadi salah satu kajian kita insyaallah. Ikhwan fillah rahimakumullah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim.
falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita pengen sekali anak-anak kita itu memiliki pengetahuan, memiliki keimanan. Kalau sampai di akhirat nanti anak-anak kita ternyata memiliki banyak dosa akibat dari kita orang tua nggak ngajarin dia, maka ikhwan fillah rahimakumullah, dosa apapun yang dilakukan anak itu karena sebab kita tidak ngajarin dia, maka itu menjadi dosa kita juga sebagai orang tua. Itulah karenanya kita penting sekali memiliki ilmu agar kita bisa mentransfer, bisa membagi ilmu itu kepada anak kita. Salah satu kelemahan kita orang tua, dulu kita ini dididik oleh orang tua tentang ibadah itu hanya keterampilannya. Makanya kita sekarang terampil dalam urusan ibadah. Terampil itu apa maksudnya? Terampil itu hafal ayatnya, bener bacaannya, tetapi nggak paham apa maksudnya. Maka muncullah orang-orang yang sholat tapi korupsi, orang yang sholat tapi zina, orang yang sholat tetapi ketika dia punya jabatan, datang orang mengadu ada kasus, bukannya diselesaikan, kasus itu dijadikan alat untuk dia mendapatkan uang, minta suap kah dari tersangka dan sebagainya. Mengapa demikian? Karena dia tahu ibadah itu hanya keterampilannya saja. Nah ikhwan fillah, kita sekarang ngedidik anak, kalau cuman ngedidik gerakannya benar, bacaannya benar, maka kita bisa sama dengan kita sendiri. Anak kita bisa sama dengan diri kita, yaitu hanya mengerti, hanya tahu ibadah itu keterampilannya saja. Zakat keterampilannya saja ngasih, tapi nggak tahu maknanya. Ada orang zakat itu artinya memberi bantuan, memudahkan orang lain, tetapi korupsi kan nggak nyambung. Korupsi itu merugikan orang lain. Solat itu pasti. Kajian neuroscience menyebutkan orang yang solat itu memiliki tingkat kelembutan hati yang bertambah-tambah. Semakin khusyuk sholatnya, semakin banyak dan khusyuk sholatnya, maka orangnya semakin lembut, semakin tidak mau menyakiti orang lain. Maka benarlah ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Kajian neuroscience menyebutkan bahwa setiap kali orang menyebutkan Allahu Akbar saja, itu sudah membuat dia rendah hati. Makanya orang sholat kalau sombong juga berarti ada yang nggak benar sholatnya. Kenapa bisa begitu? Orang sholat memfitnah, orang sholat hafalannya banyak 30 juz tapi pacaran, zina. Bahkan kemarin ada terkenal di media sosial, ada namanya pacaran syar'i. Ada pacaran syar'i. Pacaran syar'i itu katanya yang penting tidak berhubungan seksual. Ya, itu baru tahap pertama. Kesananya pacaran syar'i itu katanya jalannya antar ikhwan dan akhwat itu tidak bersentuhan. Itu tahap pertama. Tahap berikutnya nanti cuman nempel doang, telunjuk sama telunjuk gitu ya. Nanti cuman pegangan tangan doang nggak ngapa-ngapain. Nanti cuman ngeluk doang kok nggak ngapa-ngapain. Cuman ciuman sekali-sekali doang gitu. Lama-lama MBA, married by accident. Yang ikhwan fillah rahimakumullah, salah satu menjaga anak-anak kita adalah memberi pemahaman tentang kenapa harus sholat. Takbir itu apa maknanya? Dari mana ilmu kita? Ngaji. Makanya orang tua harus banyak ngaji supaya bisa ngedidik anaknya. Karena 80% kualitas anak itu ditentukan oleh pola asuh. Ini ilmu psikologi menyebutkan 80% kualitas anak
oleh pola asuh. Nah, 20% baru lingkungan. Jadi nggak bisa kita nyalahin lingkungan. Membiarkan anak pacaran, membiarkan anak bergaul dengan orang yang nggak sholat misalnya, atau meminum minuman keras, itu bagian dari pola asuh. Membiarkan. Ada orang tua yang bangga anaknya pacaran dan sedih ketika anaknya belum punya pacar, padahal pacaran itu adalah bagian dari pendekatan terhadap zina. Wala taqrabuz zina, itu ada ayatnya. Tapi banyak orang tua yang karena nggak ngaji, karena nggak mengkaji, karena nggak ngerti ilmunya, maka kemudian mendorong anak-anaknya melakukan dosa. Lalu apakah sebenarnya neuroscience itu? Ikhwan fillah rahimakumullah, neuroscience itu bidang multidisipliner. Jadi kalau ngebahas neuroscience, membahas psikologi, membahas neuroscience, membahas kimia, membahas neuroscience, membahas biologi, membahas neuroscience juga membahas kimia tubuh, bagaimana proses dibentuknya hormon itu terhubung dengan emosi yang kita punya. Semakin banyak hafalan yang kita punya dan semakin paham kita terhadap hafalan itu semakin membuat hormon noradrenalin yang di dalamnya ada hormon endorfin, bahkan melatonin, hormon yang bisa membuat kita tidur nyenyak, itu diproduksi. Semakin kita banyak memahami Al-Quran, itu sudah ada penelitiannya. Bapak membaca Al-Quran, cukup membaca saja, nggak ngerti artinya, itu langsung diproduksi hormon-hormon noradrenalin, disebutnya ada serotonin, endorfin, hormon-hormon kebahagiaan yang membuat darah menjadi lancar. Baru ngebacanya doang. Kalau paham, semakin banyak diproduksi, maka darah menjadi lancar dan sudut pandang kita terhadap satu masalah menjadi bertahap dan lama-lama sempurna sesuai dengan yang disebut dengan fitrah, sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, Allah mengingatkan kita, wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan di dalam diri kamu juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah. Ayat itu kalimat yang maknanya adalah pengingat. Neuroscience, ilmu tentang tubuh manusia, sudah dibahas oleh Quran, itu sudah menjadi bagian sesungguhnya dari kehidupan, cuma namanya penemuan secara ilmiahnya, proses ilmiahnya itu baru ditemukan di abad ke-20. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kemudian Allah juga menyebut wala taqfis ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basar wal fuada. Hati, fuada itu disebutnya sebagai hati. Nah, kalimatnya kemudian diminta pertanggungjawaban. Kenapa bisa diminta pertanggungjawaban? Berarti hati termasuk yang membuat keputusan. Sesuatu yang membuat keputusan. Kalau nggak membuat keputusan, nggak berhak untuk diminta pertanggungjawaban. Kita menjadi jahat walaupun ada yang mempengaruhi, tetapi keputusan jahatnya adalah kita. Kita menjadi baik walaupun dipengaruhi oleh orang lain, tetapi membuat keputusan menjadi baiknya kita. Makanya kita diminta pertanggungjawaban, karena kita mandiri dalam urusan membuat keputusan. Nah, ayat ini menjelaskan yang membuat keputusan itu bukan cuma kepala kita, tetapi juga jantung kita. Karena dalam ilmu pengetahuan neuroscience ditemukan bahwa yang namanya otak itu nggak cuma yang ada di kepala, ternyata jantung juga, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut heart. Maka dia juga, yang namanya hati itu kan bukan lever,
Tapi heart itu mengacu kepada jantung. Lihat kalau ngomong heart, selalu yang digambar adalah gambar jantung. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini salah bagian dari bukti bahwa Al-Quran sudah berbicara bahwa sesungguhnya hati itu membuat keputusannya sendiri. Nah, ini ada hubungannya dengan hafalan. Hafalan kalau hanya di kepala saja nempel, masuk ke dalam sistem limbik, yaitu alam bawah sadar yang melibatkan hipokampus, otak hipokampus, dan juga amigdala emosi, ya. Kalau amigdala emosi, kalau cuma nempel saja di kepala, maka dia tidak mempengaruhi hati. Tetapi kalau melibatkan amigdala emosi, maka itu harus paham. Berarti nggak mungkin ada orang emosional membaca, lebih emosional mendengarkan Al-Quran kalau dia nggak paham. Nah, paham lebih membuat orang emosional. Karenanya melibatkan hati di dalam menghafal menjadi salah satu yang sangat disarankan. Dan ini di dalam neuroscience juga nanti akan kita buktikan. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsm. Lagi-lagi bicara tentang ini, membuktikan bahwa prasangka atau hati kita itu akan diminta pertanggungjawaban, dan itu karena dia punya keputusan. Maka demikian, otak itu bekerja dipengaruhi oleh persepsi, Pak. Mengapa bicara tentang zon? Otak itu bekerja dipengaruhi oleh persepsi. Ya, salah satu yang membuat orang tua susah menghafal adalah zon. Su'uzon. Prasangka buruk bahwa dirinya nggak mampu, gitu. Salah satu yang membuat orang tua itu susah, maksudnya usianya semakin banyak, maka semakin susah untuk menghafal, bukan sekedar karena otaknya mengalami penurunan, tetapi otaknya menurun karena juga zonnya jelek, prasangkanya jelek terhadap dirinya, kemampuan dirinya, termasuk kepada anak-anak. Kalau kita menanamkan prasangka buruk terhadap hafalan, wah susah. Maka itu akan mempersulit. Otak bekerja sesuai persepsi. Maka yang pertama kali harus kita lakukan kepada anak, kepada diri kita, kalau kita ingin menghafal hadis, Al-Quran atau apa saja, maka persepsikan positif. Kita bisa. Gimana caranya? Insya Allah nanti ya. Karena semua yang kita lakukan itu sangat terpengaruh oleh pikiran, ucapan, dan perbuatan. Hati-hati dengan berpikir. Hati-hati kalau pikiran itu diucapin, apalagi dilakukan. Kalau kita sering-sering mengatakan, usia saya kan udah 50 tahun, hafalan susah, udah mustahil. Jadi mustahil, Pak. Baru pikiran saja sudah akan membuat kita kesulitan menghafal karena pikiran kita jelek. Apalagi kalau diucapkan, apalagi dilakukan. Lakukan apa? Nggak mau ngapalin. Itu begitu kemudian ada pengajian, ayo apalin ya, satu bait saja kesulitan kita. Kenapa? Sudah tertanam di otak kita, sudah tertanam di hati kita, kita nggak mampu. Nah, begitu juga hati-hati dengan anak-anak. Kalau ada kalimat yang, masa gitu aja nggak bisa? Dulu bapak seusia kamu hafalannya udah banyak. Hati-hati, tertanam dia orang anak yang nggak mampu, nggak berkemampuan. Maka kemudian jangan kaget kalau dia susah sekali menghafal, gampang sekali lupanya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, persepsi itu dipengaruhi oleh emosi. Persepsi itu seperti, bapak ini santai sekali, pakai baju koko, tapi kayaknya bajunya kaos santai. Persepsi.
Orang belum tentu menganggapnya santai, gitu Pak. Persepsi kita mempersepsikan, menganggap, melihat sudut pandang kita. Yang berarti melibatkan otak hipokampus dan amigdala. Setiap persepsi itu emosional. Amigdala kita di otak kita ini bekerja. Maka kemudian memutuskan ini bisa kita lakukan apa tidak gitu. Salah satunya itu. Bapak yang usianya 50 tahun ke atas yang masih makan daging kambing, masih senang makan sering makan daging kambing. Ada lagi baru 1 orang Pak yang masih suka, enggak nolak kalau dikasih daging kambing. Kenapa Pak nggak mau daging kambing? Persepsi kita dengan daging kambing itu darah akan naik, kolesterol akan naik. Waktu kolesterol saya 285, saya makan daging kambing di Jazirah, restoran Timur Tengah, itu 2 kepalan ini Pak, 2 kepalan ini. Kolesterol saya padahal waktu itu sedang 285. Saya makan itu. Saya sebelum 2 hari sebelumnya kebetulan periksa, tapi setelah makan itu saya periksa lagi ke rumah besoknya, nggak ada kenaikan signifikan, nggak ada nyaris nggak ada kenaikan kolesterol saya. Tapi ada orang yang makan sedikit langsung semaput. Kenapa? Persepsi, Pak. Hati-hati dengan persepsi. Persepsi mempercepat kebaikan, juga mempercepat keburukan. Tergantung cara kita berpikir. Nah, disinilah ilmu neuroscience sangat penting dalam menghafal Al-Quran. Hati-hati menanamkan persepsi kepada anak tentang apa itu Quran. Ada banyak orang, anak-anak sekarang bacaan Al-Qurannya bagus, akhlaknya jelek. Kenapa? Persepsi dia tentang hafalan adalah menghafal. Berhenti sampai menghafal, tidak sampai memahami. Karenanya banyak orang hafalan Qurannya bagus, untuk perempuan pacaran masih, pakaiannya masih ketat, keluar dari pesantren masih ketat. Begitu pulang ke rumah, di pesantrennya nggak ada HP, begitu pulang ke rumah main HP sepanjang bulan. Kenapa? Karena dalam persepsinya pesantren itu adalah mengambil ilmu, mondok, ngapalin ilmu-ilmu, ngapalin, bukan persepsinya, bukan untuk diterapkan, bukan untuk memahami. Makanya sedikit sekali orang keluar pesantren punya akhlak yang bagus gitu ya, diterapkan ilmunya sedikit. Kenapa? Persepsinya yang salah. Apa yang membuat persepsi buruk berubah menjadi baik? Nah, bisa tadinya persepsinya buruk atau standar datar dirubah menjadi baik. Bagaimana? Brand image, citra hafalan, citra menghafal harus dirubah oleh kita kepada anak kita atau juga untuk diri kita. Hafalan itu bagaimana citranya? Pertama, lihat ini dulu. Ada suaranya sebenarnya ini ya, cuman kayaknya harus nempel di situ ininya nih. Coba lihat. Orang tua ini minta anak muda untuk menolong dia. Ya, tapi nggak dikerjain. Nah, menurut Bapak Ibu, perilaku anak muda ini gimana? Persepsi Bapak Ibu? Bapak, menurut Bapak, nah, tolong, ya, tapi nggak dikerjain. Apa menurut Bapak? Bu, nyebelin ya? Wah, ini anak katanya mau menolongin, tapi kok enggak. Persepsi kita, anak ini tidak memberikan manfaat buat si nenek ini, benar gak? Mari kita lihat kelanjutannya.
Kadangkala Allah menurunkan orang menyebalkan untuk menyelamatkan kita. Nah, hati-hati dengan persepsi sesuatu yang wah susah, wah memang kelihatannya menyebalkan, kelihatannya buruk, belum tentu buruk. Kita berkuasa atas persepsi. Kejadiannya apapun kita harus cepat berputar berpikir, wah mah itu teman-teman banyak yang nggak lulus, wah mah teman-teman banyak yang cuman 2 juz doang selama 2 tahun, susah berarti hafalan. Kita harus menyiapkan jawaban supaya persepsi buruk itu akan berganti. Jangan sampai kali berarti pesantren yang jelek. Jangan sampai kita justru memperburuk persepsi, karena persepsi itu bisa berubah, Pak. Nih, apa yang Bapak lihat? Siapa yang melihat ini adalah kumpulan kuda zebra? Pak, Bu, tolong angkat tangan. Kumpulan kuda zebra. Nggak ada yang ngelihat. Pak, minta tolong angkat. Bapak, terima kasih, Pak. Kuda zebra. Bapak, kuda zebra. Ibu, kuda zebra. Ada lagi? Ada yang melihat beda. Yang melihat bahwa ini adalah singa. Tolong, Pak. Melihat juga. Bapak bisa berubah. Persepsi Bapak terhadap sesuatu bisa berubah tergantung sudut pandang. Nah, sudut pandang itu bisa direkayasa, Pak. Misalnya, mohon maaf Pak, yang pegang dagu ini, mohon maaf, usianya berapa Pak? Mohon maaf. 63. 63 itu sebutannya untuk manusia disebutnya apa? Lansia. Banyak orang menyebutnya orang tua, tapi saya tidak setuju. Sudut pandang saya, usianya banyak. Tua itu kesannya lemah, lansia kesannya lemah. Saya lebih sering menyebut usianya udah banyak. Ketika saya menyebut usianya udah banyak, persepsi lemah hilang. Coba Bapak ucapkan, usianya udah banyak, persepsi lemah hilang. Tapi kalau Bapak menyebut lansia, tua, langsung lemah, udah uzur gitu ya, bayangannya. Nah, begitu juga dalam menghafal Quran, Pak. Persepsi itu penting, sangat penting, utama sekali. Nah, termasuk ini misalnya, Bapak ngelihat apa namanya kalau tembok itu catur, ngelihat itu. Coba sekarang Bapak Ibu lihat lagi yang berbeda. Apa kira-kira? Apa Pak? Wajah orang berhadapan. Persepsi sekali lagi bisa dirubah tergantung sudut pandang. Persepsi bisa direkayasa. Nah, ini tentang persepsi, rekayasa persepsi, Bapak Ibu bisa membaca The True Power of Water. Karena persepsi yang salah bisa merusak suasana rumah, kualitas air, kualitas darah kita, kualitas orang, tetangga atau pasangan kita, tergantung persepsi. Persepsi itu pertama difikirkan, yang kedua diucapkan. Nah, kalau sudah diucapkan, nggak cuma kita yang terpengaruh, orang lain akan terpengaruh, maka kemudian peredaran darahnya, persepsi orangnya, cara berpikir orangnya juga berubah, bisa berubah oleh kita. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, artinya untuk membangun semangat dan kemampuan dalam menghafal diperlukan rekayasa emosi. Neuroscience dan Al-Quran menyebutnya demikian, bahwa kita disemangati untuk mempelajari Al-Quran. Rasulullah dalam hadisnya bahkan menyebutkan tolabul ilmi itu fardhatun ala kulli muslimin. Walaupun hadis ini ada yang menyebutnya lemah, dhaif, tetapi banyak sekali hadis-hadis yang memberikan kesan bahwa menuntut ilmu itu luar biasa. Bahkan ada hadis sahih yang menyebutkan bahwa menuntut ilmu itu dari rumah niat nuntut ilmu, di perjalanan kemudian meninggal dunia, kategorinya syahid. Dari rumah ke masjid sengaja pengen nuntut ilmu, lalu pulang lagi. Nah, dalam perjalanan bolak-balik itu meninggal dunia, kategorinya syahid. Sama pahalanya dengan pahala orang mati syahid.
Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, karenanya kita perlu merekayasa emosi kita, sudut pandang kita. Dengan apa? Pertama, neuroscience mengajarkan bahwa segala sesuatu itu kalau pengen kita memilikinya, maka harus ditanamkan ke dalam diri kita bahwa sesuatu itu menyenangkan dan ada manfaat buat dia. Nah, tanamkan kepada diri kita, tanamkan kepada anak kita. Menghafal itu bukan beban. Jadi mau orang tua usianya 70 tahun, kalau misalnya, wah udah susah, berarti beban. Wah udah gak mungkin, saya beban berarti buat dirinya. Waduh, saya baca Quran saja masih terbata-bata, gimana saya menghafal? Beban. Gimana cara tidak beban? Walaupun bacaan saya masih terbata-bata, tetapi saya bisa menghafal. Nah, itu kalimat merubah persepsi. Wah, saya udah tua. Enggak, usia saya sudah banyak. Itu persepsi. Menghafal itu penting. Saya nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah seberapa besar usaha saya menghafal. Nggak penting seberapa banyaknya yang bisa saya hafal, tapi usaha saya menghafal. Saya harus menghafal. Nah, itu membuat menghafal menjadi sesuatu yang manfaat buat diri kita. Jadi, mengucapkan itu penting. Dalam neuroscience, dalam ilmu brain science otak itu, mengucapkan hal positif, memikirkan, ucapkan, lakukan hal positif itu penting buat mempermudah apa yang kita lakukan. Saya dulu waktu SMP, Bu, Pak, kalau disuruh maju ke depan, itu yang saya lakukan. Kalau maju ke depan, Yusuf, hasil diskusi grupnya coba tolong dipresentasikan. Apa yang saya lakukan di depan? Hanya itu, Pak. Sampai saya disuruh duduk lagi, cuman itu yang saya bisa lakukan. Sambil melintir-melintir baju. Kenapa? Dalam persepsi saya itu sesuatu yang mengerikan buat saya. Maju ke depan, di depan banyak orang, sesuatu yang mengerikan. Padahal kalau lagi ngobrol, cerewetnya luar biasa. Kenapa kita begitu maju ke depan terasa berbeda? Persepsi. Karena menurut kita tidak menyenangkan. Akhirnya tahu kelemahan itu, tanpa sengaja sebelumnya saya ikut sebuah pelatihan di Pelajar Islam Indonesia. Di sana justru kita dilatih untuk mempunyai persepsi ngomong di depan orang itu hal yang menyenangkan. Dan akhirnya saya punya cita-citanya jadi dosen. Guru saya begitu tahu saya suka berceramah kemana-mana, nggak percaya. Yusuf ceramah, dosen, ngomong aja nggak bisa. Begitu dipanggillah saya ke sekolah untuk bicara, untuk ceramah, saya kaget. Ternyata gimana caranya, Sub? Kamu kan dulu nggak bisa ngomong, kok sekarang bisa? Persepsi, Pak. Dan persepsi itu butuh bantuan orang lain untuk merubah persepsi kita bahwa diri kita mampu. Gimana caranya? Dulu itu cuma diminta untuk kenalkan nama. Nama saya berdiri. Maju ke depan, nama saya ini, coba Pak, siapa orang yang ada di rumah, siapa saja. Sekedar nyebutin itu merubah persepsi. Ternyata saya bisa ngomong. Ternyata ngomong itu harus dimulai dari sesuatu yang kita harus tahu. Supaya kita ngomongnya lancar, berarti harus banyak pengetahuan kita. Baca buku, nah ke situ. Menghafal, kalau kita persepsikan, menyenangkan. Nah, gimana caranya supaya menghafal menyenangkan? Nih, Pak. Misalnya salah satunya nih. Menghafal tidak mesti duduk di kursi, di tempat tersendiri, atau menghafal bisa sambil bermain-main. Menghafal bisa sambil melakukan apa yang kita senangi apa. Jalan kaki itu apa. Menghafal. Itu salah satu
membuat menghafal menyenangkan berdasarkan brain science. Misalnya juga dulu waktu saya belum punya lagam, menghafalnya agak sedikit lebih lambat. Tapi begitu saya belajar lagam, lebih cepat menghafalnya. Kenapa? Karena lagam membantu kita untuk mengingat, menyenangkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lepas dari kita merdu apa enggak, tetapi kita punya lagam. Pertama, kita menjadi lebih menyenangkan. Yang kedua, lagam bisa membuat kita lebih syahdu. Nah, kesyahduan ini bisa mendorong kita untuk paham terhadap apa yang kita baca. Ngedorong kita untuk memahami dan akhirnya mudah memahami dengan lagam. Kelewat, maaf. Pakai pola, menghafal pakai pola supaya menyenangkan. Misalnya polanya satu baris misalnya begini, hafal 1 jam 1 halaman, Pak. Itu bisa dilakukan. Saya dulu tidak percaya bisa membaca buku dengan 200 halaman hanya dengan 2 jam. Dan saya bisa menyebutkan di paragraf berapa, di paragraf mana, di halaman berapa, itu membahas apa. Kenapa bisa begitu? Ada tekniknya. Nah itu begitu tahu tekniknya dan begitu dipraktekkan bisa, wah itu membuat kita menjadi exciting, ekstasi, jadi ketagihan. Membaca buku ketagihan, sama dengan menghafal. Begitu mudah. Nah makanya salah satunya adalah pakai pola. Misalnya 1 halaman nih Pak ya, menghafal target 2 jam 1 halaman. Atau kita kurangi dalam 1 hari 2 kali subuh dan maghrib, 2 kali waktu menghafal, bisa menghafal 1 halaman Quran. Pakai pola. Nah, dibantu pola itu dengan warna. Misalnya dimulai dari baris pertama. Misalnya 1 ayat itu terdiri dari 2 baris, 1 ayat 2 baris, maka mulailah dari 1 baris dulu. Misalnya Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ard. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ard. Kalau kita sambil memahami itu, maka akan lebih cepat Pak memahaminya. Alhamdulillahilladzi, aku bersyukur, aku memuji Engkau, alhamdulillahilladzi shadaqana, yang memberi bukti kebenaran. Nah, itu akan lebih cepat menghafalnya. Nah, yang salah satu yang terpenting menghafalnya pakai senyum, Pak. Membuat senyum ini, coba buktikan. Bapak buktikan, ibu buktikan sendiri. Bapak lagi kesal luar biasa, lagi marah, datang ke kaca cermin, lalu Bapak tersenyum. Detik itu juga Pak, itu kemarahan langsung luluh lantah, hilang. Bapak di jalan lagi emosi sama orang, lalu senyum, itu luluh lantah Pak, luar biasa tersenyum itu, sampai-sampai Rasulullah saja itu, atau kalimatnya, itulah salah satu alasan kenapa tersenyum penting dalam Islam. Tabassumuka liwaji akhihi sadaqah, senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Sedekah itu melancarkan darah Pak, ada penelitiannya. Setiap kali kita sedekah, ngasih ke orang apa saja, maka itu langsung diproduksi hormon noradrenalin yang melancarkan darah. Makanya ketika kita memberikan kepada orang yang tepat, lalu kita melihat harta atau sesuatu yang kita berikan itu manfaat, ada rasa senang. Kenapa? Itu darah lancar. Darah lancar, pikiran terang. Begitu juga dalam menghafal. Ya. Lalu yang kedua, aduh saya percepat nih, mudah-mudahan bisa selesai ini ya. Dipersepsikan gampang, mudah ngapal itu. Jadi kalau mulai ada ngeluh,
Anak misalnya, atau ibu, bapak, suaminya, atau istrinya mulai, wah ini target satu halaman, satu hari, kok berat amat ya. Beratnya di mana Pak? Iya nih cari waktunya yang susah. Pak, waktu kita yang ngatur. Bukan orang lain yang ngatur, kita yang ngatur waktunya. Bilang sama suami. Setiap habis sholat aja Pak, 5 menit. Pak, yang ngatur waktu itu bukan bos kita. Bukan pekerjaan kita yang ngatur. Jangan sampai kita diatur sama orang lain. Bahwa kita mau berangkat, kita yang memutuskan. Sebenarnya kita yang memutuskan. Bahwa kita mau takut sama bos, gak mau terlambat, yang memutuskan itu kita. Yang membuat segala sesuatu itu terlihat susah, kita yang memutuskan. Yang membuat segala sesuatu itu terlihat gampang, kita yang memutuskan. Dorongan motivasi, cerita inspiratif, kapasitas otak kita itu luar biasa Pak. Cerita inspiratif itu misalnya Imam Syafi'i itu usia 10 tahun sudah hafal 30 juz. Oh dia mah beda. Enggak, dia makan sama kita makan, otak yang Allah berikan sama gitu. Oh dia lahir dari orang tua yang bersih. Ayo kita bersih-bersih gitu. Segala sesuatu jangan dianggap berlebihan. Nyapu, aduh kok ini kotoran susah ya dibersihannya. Bukan susah, cuman alatnya nggak tepat, sabunnya kurang tepat. Jadi hilangkan persepsi susah itu, termasuk dalam menghafal. Selalu ucapkan kata-kata, berikan kata-kata yang itu mendorong. Kalau misalnya kita khawatir kata-kata kita justru merusak, tunda dulu, jangan ngomong dulu. Disiapin dulu kata-katanya. Apa ya yang bagus nih buat anak saya supaya dia termotivasi? Cari kata-kata, boleh di googling. Kalau misalnya kita khawatir kata kita justru merusak. Anak kita datang pulang sekolah atau pulang pesantren dalam keadaan sedih. Kenapa nak? Dihukum mah. Target nggak sampai. Wajar nah. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nggak ada yang nggak pernah. Tapi temanku semuanya berhasil mah. Hari ini, saat ini berhasil. Mungkin kemarin ada yang gagal. Besok ada yang gagal. Selalu begitu. Biasa itu mah. Anak saya yang perempuan, nilai matematikanya selalu jelek. Waktu SD. Datang ke rumah, ngumpetin itunya. Hasil ulangannya. Mana? Kok kayaknya ada yang diumpetin? Jelek Bi. Coba lihat. Wah biasa. Ini berarti kamu bisa. Ada nilainya. Tuh ada yang kamu kerjain. Tapi kan nilainya jelek. Di mana-mana kalau kita naik tangga, nggak mungkin tiba-tiba ada di ujung. Tangganya 2 dulu, 4 dulu, sama dengan nilai gitu. Nah, oh gitu ya Bi. Semangat dia. Besok-besok dapat tuh. Kadang-kadang kalimatnya sederhana. Sederhana sekali. Kayak anak saya yang laki-laki, hampir setiap pekan topi SMP-nya itu hilang, Pak. Dan di dalam kepala dia, memang saya mah pelupa. Selalu hilang. Lalu ada hukuman. Nah, kan biasanya selalu bilang, Bi, topi hilang, beli lagi sebelum hari Senin. Nanti bilang lagi hari Jumat, hari Sabtu, Bi, topi hilang, beliin lagi. Karena kita orang tua takut dia dihukum. Tapi saya mikir, ini sampai kapan dia begitu? Punya ketergantungan terus sama orang tua. Akhirnya dibuat kesepakatan. Mulai sekarang, kalau sampai topi hilang lagi, ini yang terakhir. Resiko ditanggung sendiri. Harus beli sendiri, Abi nggak akan tambahin. Terlihatnya, terkesannya kejam. Tanda kutip, kejam itu persepsi, Pak. Ini mendidik. Akhirnya, hari Senin, hari Jumat, seperti biasa, nggak punya topi, hilang. Hari Senin, nggak punya topi,
Dia ngasih tahu memang topi hilang. Ingat perjanjian ya. Orang tua kasihan Pak. Aduh gimana anak saya. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Kita harus, ini persoalan persepsi aja. Ini tidak sedang membuat anak kita menderita sekali, enggak. Dia harus, dan anak-anak itu harus diberikan pengalaman tanda kutip penderitaan gitu. Hari Senin bener dia dihukum. Hari Senin dihukum bersihin kamar mandi. Yang membuat dia berat bukan kebersihin kamar mandinya, malunya di depan teman-teman. Akhirnya dia ngumpulin uang 2 kali dia dihukum karena uangnya belum cukup. Dan saya komitmen betul itu sama uminya, tadinya udah aduh kasihan gimana anak saya. Komitmen 2 kali dia dihukum dan akhirnya membeli topi dari uangnya sendiri. Pak, topi itu sampai detik ini masih ada di lemari. Masih ada di lemarinya. Topi hasil dia beli itu. Nah, kadangkala kitanya orang tua yang wah, kamu nggak bisa ya? Wah, gurunya kali yang salah. Wah, itu ininya kali, cari-cari kesalahan membuat anak tidak belajar kuat. Oh, dia punya kesalahan, lalu memperbaiki kesalahannya. Mungkin metodenya, kamu gimana? Saya hari ini beberapa kali memang stres sih, Ma. Kenapa stres? Habis takut. Temukan masalahnya, selesaikan masalahnya. Jangan takut, atau kenapa harus takut? Kan nggak ada yang, itu cari nanti, kan kalimat itu akan sangat tergantung pada apa kasusnya. Misalnya ini Pak, ditemukan metode cara cepat menghafal Quran yang membuat orang-orang berpikir, ternyata gampang ya, gitu. Bapak bisa carilah itu. Ini cuma sekedar contoh saja, ilustrasi. Lalu yang ketiga, neuroscience, otak kita ini semakin tervisualisasi, semakin gampang nerimanya Pak. Tervisualisasi itu apa? Tergambar ayatnya, posisinya, makanya penting memakai Quran yang sama. Nanti waktu kita baca, waktu kita menghafal, ingatan kita ke posisi hurufnya, kalimatnya, kata-katanya. Ini di posisi ini, di posisi ini. Kenapa Ustaz Hadi Hidayat salah satu alasan dia sering menyebut itu, karena itu yang dia ingat. Salah satu metode dia pernah cerita itu, salah satu metode dia menghafal adalah mengingat posisinya, bentuk kalimatnya, bunyi kalimatnya, tulisannya seperti apa, terbayang, semakin mempercepat. Nah, kemudian yang keempat, diulang-ulang. Ngulangnya jangan terlalu panjang. Misalnya kalau ayatnya 5 baris, 1 baris, 1 baris. Kalau ayatnya 1,5 baris, bisa selesaikan. Kalau ayatnya banyak barisnya, tapi diulang-ulang. Maksudnya, Pak, cara kerja otak kita ini, apa saja yang diulang itu, kalau pertama yang diulang itu akan memancing emosi kita menjadi terinternalisasi, menyatu dengan apa yang kita ulang itu. Lalu tersimpanlah di alam bawah sadar, sistem limbik kita. Nah, karena sudah tersimpan di alam bawah sadar, nggak ada yang mampu bisa menghapusnya. Bagaimana supaya bisa masuk ke dalam bawah sadar? Harus menyenangkan, supaya otak amigdala bekerja. Segala sesuatu yang menyenangkan nempel, Pak. Ibu ketemu sama tetangga ibu misalnya rata-rata kalau ketemu ngeleos itu bahasa Jerman, Pak. Maksudnya acuh gitu. Ngeleos baik. Nggak negor. Tiba-tiba ketemu satu tetangga baru, begitu ketemu, Assalamualaikum Bu, sambil senyum, ibu akan ingat sepanjang hayat. Ini tetangga satu-satunya yang tersenyum, yang negor saya. Ibu akan ingat. Nah, apalagi berulang-ulang, ibu akan hafal betul.
siapa dia. Nah ini juga hafalan juga begitu. Semakin diulang, makanya di pesantren itu murojaah, diulang-ulang terus saja. Kenapa? Supaya nggak hilang. Walaupun sudah selesai 30 juz, kalau nggak diulang-ulang tanya nih sama imam. Kalau nggak diulang-ulang belepotan juga nantinya pada satu titik. Perlu diulang-ulang itu. Nah makanya kesempatan di dalam sholat rawatib, terutama maghrib, isya, subuh, adalah kesempatan juga mengulang hafalan. Nah kalau kita yang sering berjamaah, kesempatan ngapalinnya di mana mengulangnya? Tahajud, Pak. Nah, tahajudnya 11 rakaat, 1 rakaatnya selesaikan misalnya semakin banyak semakin bagus. Cuman 1 ayat saja nggak masalah, yang penting juga bisa menjadi berfungsi untuk mengulang. Nah lalu afirmasi, Pak. Nah ini yang tadi saya bilang, bisa, bisa. Sering nyebutin walaupun tadinya otak kita nolak, misalnya karena terbiasa menganggap nggak bisa. Bisa, insya Allah bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Ada orang yang 70 tahun masih kuliah S2, S3, bikin skripsi. Tapi kan dia sering baca buku. Ya udah, saya baca buku aja kalau begitu. Apa daya ingat ditingkatkan dengan apa? Cari makan kacang-kacangan misalnya. Hindari terlalu banyak makan gula misalnya. Niat untuk memperkuat daya ingat itu akan memproses. Niatnya saja, Pak. Saya pengen memperkuat daya ingat. Niatnya saja itu sudah langsung direspon oleh otak hipotalamus kita. Langsung dikomunikasikan ke seluruh tubuh. Nih orang pengen daya ingatnya kuat. Langsung itu, Pak. Ada peningkatan satu. Kalau terus dilatih maka terafirmasi di dalam tubuh. Nah makanya perlu juga diucapkan, saya bisa. Oh nih orang bisa. Maka hipotalamus kita langsung memberikan perintah kepada seluruh organ tubuh kita untuk mendukung ucapan kita. Bisa. Nanti kalau waktunya cukup, ada sesuatu yang mustahil kita lakukan ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Yang saya percepat. Nah, yang keenam adalah pahami. Yang dibaca itu kalau semakin paham, semakin cepat kita menghafal. Semakin kuat hafalan kita ketika kita. Kalau kita membaca sedang imam misalnya, kita paham apa yang kita baca, beda rasanya. Tapi walaupun kita paham, tapi waktu membaca tidak memahami atau berusaha tidak memahami ayat itu, maka dibaca juga datar saja, nggak terasa, ke jemaah nggak terasa. Kenapa? Karena pikiran kita itu melesat pada dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Rasa kita, pikiran kita ini melesat, mempengaruhi orang. Itu pasti. Saya lagi di sini menganggap ini nggak penting. Walaupun omongan saya bagus, tapi kalau saya berpikir ini mah cuman ini aja lah, nggak penting nih acara ini, maka ilmu ini sedikit nyampainya ke Bapak. Kenapa? Karena sudah dihambat. Bapak sebenarnya sudah dipengaruhi oleh pikiran saya, walaupun saya nggak ngomong. Tetapi kalau saya menganggap ini penting, itu saja sudah mempengaruhi Bapak. Nah, memahami itu makanya penting. Lah, kenapa harus dipahami? Kita ini cerdas, Pak. Nggak ada satu orang pun di antara kita yang nggak cerdas. Pahami bahwa kita punya kemampuan memahami itu. Yang kedua, pasti bermanfaat. Yang ketiga, kalau kita memahami, sukses nih ngapalin. Gitu ya. Jangan lupa reward and punishment itu juga penting. Nah yang terakhir doa. Banyak orang menganggap remeh doa itu, Pak. Coba Bapak perhatikan beberapa penyanyi, Pak. Beberapa penyanyi zaman dulu misalnya nyanyi, antara yang sering dia nyanyikan dengan kejadian dalam hidupnya banyak kesamaan. Nah, hati-hati mengucapkan. Dalam Islam, ucapan itu doa. Makanya afirmasi itu harus positif.
Jangan sampai yang negatif. Nah, ucapan saja doa, apalagi diniatkan untuk doa. Allah, wasalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watid da'i idza da'an. Allah menjamin pasti dikabulkan doa kita. Ada teknik-tekniknya memang. Untuk doa ini mungkin harus ada waktu khusus untuk kita. Nih, 1 menit, 2 menit saya minta kita coba melakukan sesuatu yang mustahil. Bapak, Ibu, tangannya begini, Pak. Nah, diukur begini maksudnya untuk ngukur, Pak. Coba lihat ada enggak, coba lihat ada tidak jari yang lebih panjang. Ngukurnya telunjuk dengan telunjuk, tengah dengan tengah. Ada nggak? Ada yang itu wajar, Pak. Kalau ada yang lebih panjang ada, atau sudah rata semuanya juga wajar. Nah, sekarang tantangan saya gini. Kalau Bapak berdiri di depan 10.000 orang, lalu Bapak bilang, saya punya kemampuan memanjangkan jari saya, bukan ngegeser ya, memanjangkan jari dalam waktu 2 menit. Kira-kira 10.000 orang itu akan bilang apa, Pak? Mustahil, ya Pak ya? Nah, coba kita buktikan. Pertama, believe dulu, Pak. Nggak ada yang mustahil sebenarnya. Yang penting caranya tepat. Kita bisa melakukan, termasuk menghafal. Coba lagi, Bu, Pak. Nah, sekarang Bapak, Ibu tentukan. Kalau Bapak, Ibu ada yang lebih panjang, maka pilih 1 jari yang pendek itu agar sama dengan jari yang sebelahnya. Telunjuk dengan telunjuk, tengah dengan tengah, misalnya ada yang lebih panjang, maka konsentrasi, niatkan yang pendek itu menjadi panjang, menjadi sama panjangnya. Nah, buat Bapak Ibu yang sudah sama semuanya, pilih 1 saja, mau kanan mau kiri silakan, tapi 1 jari panjangin. Niat mau memanjangkan jari, tapi pilih yang mana, harus 1 ya, konsentrasi ke 1. Oke, siap ya. Sekarang coba ginikan jarinya, pilih salah 1, sebut nama jarinya, sebut sebelah yang mau Bapak Ibu panjangkan, sebut nama jarinya yang mau Bapak Ibu panjangkan. Jari telunjuk sebelah kiri misalnya, gitu ya. Oke, paham ya? Baik, sekarang tolong pejamkan mata. Semenjak sekarang kalau saya bilang lihat bukan dengan mata, tapi dengan pikiran. Bayangkan, pejamkan mata dan bayangkan posisi tangan Bapak persis seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tangannya dirapatkan, lalu taruh di depan wajah. Lalu lihat jari yang Bapak Ibu pengen panjangkan. Dilihat dalam pikiran. Lihatnya oleh pikiran, bukan oleh mata. Lihat. Sudah kelihatan dalam pikiran? Nah, sekarang ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ingin, mana suaranya dikencangin, gak apa-apa, Pak. Ya Allah, saya ingin memanjangkan jari, sebut nama jarinya, sebelah. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa-Mu ya Allah, saya ingin memanjangkan jari, sebut nama jarinya, sebelah. Ya Allah, lagi Pak, dengan kuasa-Mu saya ingin memanjangkan jari sebelah. Nah, sekarang Bapak Ibu dalam keadaan terpejam tetap, lihat jari yang Bapak Ibu pengen panjangkan. Lihat lewat pikiran, sekali lagi lihatnya, bukan lewat mata. Lewat pikiran, lihat lewat pikiran jari itu memanjang. Lihat dalam pikiran Bapak jari itu memanjang. Dalam pikiran Ibu jari itu sedang memanjang. Lihat panjang, katakan panjang. Katakan panjang. Katakan panjang. Terus dalam pikiran, lihat dalam pikiran Bapak melihat jari Bapak memanjang. Sekali lagi katakan panjang. Oke.
Nah, dalam keadaan terpejam, sekarang taruh tangan kiri Bapak di paha kiri, taruh tangan kanan di paha kanan. Sudah? Nah, matanya dibuka. Matanya dibuka, lalu sekarang satukan kembali. Coba apa yang terjadi? Satukan kembali. Coba lihat, ada perubahan nggak? Ada yang berubah? Ada yang berubah? Bagi yang nggak berubah, nggak yakin satu, prosedurnya tadi nggak diikutin. Lihat, ada yang berubah. Karena saya yakin berubah. Kenapa? Saya cuma pengen bilang, nggak ada yang mustahil di dunia ini. Apakah saya sedang membohongi Bapak Ibu? Wah, gimana caranya? Orang jari-jari Bapak Ibu, saya jauh, ngebohonginya gimana caranya? Jadi Bapak Ibu sendiri yang melakukan, ya, yang melihat Bapak Ibu sendiri. Tidak ada yang mustahil. Nah, tanamkan ke dalam diri kita bahwa tidak ada yang mustahil. Usia kita berapa saja bisa. Yang penting mau. Masalahnya bukan bisa apa tidak, mau apa tidak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.